Sampai paham tidak apa yang disampaikan? Paham, Pak. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau begitu untuk selanjutnya silahkan ke Pira, silahkan untuk dilanjutkan untuk materi lainnya. Ya baik Pak, terima kasih. Untuk hari ini akan diambil alih oleh Saudara Arafi, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Teteh semua? Mungkin hari ini kita akan masuk ke pematerian terakhir ya, sebelum nanti kita akan ke proyek individu atau tugas mandiri gitu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah menyampaikan materinya tentang STIK gitu di bidang biologi mungkin ya. Sangat banyak berarti apa ya, nanti produk yang bisa kita hasilkan gitu dengan sistem informasi geografis ini. Jadi mungkin harapannya dengan adanya pelatihan ini akan kita dapat menentukan, dapat wawasan baru, nanti proyek mandirinya dapat lebih eksplor lagi gitu tentang sistem informasi geografis. Nah, kemarin kan kita sudah menyelesaikan mungkin ya digitasi, geoprocessing, geoprocessing kita udah mendapatkan hasil akhir berupa peta kerawanan. Udah semua Kang Teteh? Udah sampai sana atau ada yang kendala? Atau ada yang belum terkait pemodelan atau geoprocessing? Yang output akhirnya itu SHP tingkat kerawanan tsunami di Kabupaten Pangandaran. Ada yang belum? Atau sudah semua? Mungkin kalau misalkan sudah semua, selanjutnya akan dipandu oleh TRVK ya, karena datanya itu kita gunakan untuk layout gitu, untuk hasil akhirnya berupa peta dengan format JPEG gitu. Karena awalnya shape file digital, nah kita ubah sekarang menjadi format JPEG. Ini selanjutnya saya serahkan kepada TRVK. Enggak. Ya, terima kasih kepada Raffi dan juga kepada Bapak Wahyu. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kepada pematerian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai apa itu layout, karena tahapan kita setelah pengelolaan kemarin geoprocessing, kemudian digitasi, kita akan fiksasi atau finishing untuk hasil dari yang sudah kita lakukan dengan outputnya itu layout. Jadi kita ketahui bahwa apa sih layout pada peta itu? Layout pada peta itu, jadi layout itu merupakan salah satu unsur tahapan terakhir dari pemetaan, di mana ketika tahapan layout ini kita lebih kepada infografisnya sehingga masyarakat yang awam terhadap peta tersebut paham akan arti maksud dari peta, tujuannya apa, dan bobot informasi yang dimuatnya itu seperti apa. Nah, kemudian ada beberapa memang untuk tahapan layout ini yang mengacu kepada beberapa badan informasi. Misalkan seperti, jadi beberapa layout itu mempunyai dalam artian itu mempunyai ciri standarisasinya sendiri berdasarkan badan yang bersangkutan. Seperti contohnya untuk Badan Pertahanan Nasional punya standar layoutnya itu sendiri, kemudian dari Kementerian Kehutanan, dan dari lampiran peraturan ketelitian peta rencana tata ruang juga untuk SIM-nya sendiri. Jadi untuk contoh-contohnya mungkin bisa lebih jelasnya, Akang Teteh bisa lihat di sini ya. Jadi untuk contohnya ini dari yang BIG, Badan Informasi Geospasial, mengenai peta topografi. Biasanya dia mempunyai simbologinya tersendiri berdasarkan standarisasinya mereka. Terus untuk Badan Pertahanan Nasional, misalkan untuk agraria dan tata ruang, mereka punya standarisasinya sendiri juga terhadap yang kementerian ini. Untuk contoh yang dari Kementerian Kehutanan ya. Jadi dia mempunyai standarisasi khusus untuk tempat tata letak
data terletak dari bobot informasinya, kemudian dari simbologinya, dan dari chart-chart yang memuat dalam suatu informasi. Ini mungkin ada beberapa hasil dari contoh layout yang memang dalam artian khusus tidak terlalu formal. Nah, ini misalkan ada yang berupa chart, kemudian chart bar, kemudian ada yang flow chart, kemudian ini ada dari simbologi chart juga ya. Jadi kalau misalkan nanti Akang Teteh di sini untuk sementara ini mungkin Akang Teteh bisa membuat layout itu berdasarkan ketidaksesuaian dengan standar tersebut. Tapi kalau misalkan nanti Akang Teteh sudah masuki, misalkan ada nih dari yang tersebar ke beberapa badan instansi, nah nanti Akang Teteh bakalan diarahkan untuk mengikuti standarisasi dari badan atau instansi yang Teteh masuki seperti itu. Jadi mungkin untuk informasinya, informasi sekilas seperti itu. Untuk selanjutnya kita langsung ke teknisnya. Mangga Akang Teteh kalau misalkan yang belum membuka Akmap-nya bisa langsung membuka Akmap terlebih dahulu. Nah, jadi ini untuk hasil yang kemarin Akang Teteh udah olah dari peta kerawanan tingkat kerawanan di Kabupaten Pangandaran. Untuk tingkat kalau misalkan ada yang belum mempunyai batas administrasi, mungkin Akang Teteh bisa dimasukin dulu, di-drag ke layarnya. Tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah. Nah, Akang Teteh ini untuk layoutnya itu bisa 2 ya, Akang Teteh. Nanti Akang Teteh bisa klik ini bagian layout view bagian bawah. Itu ada 2 cara untuk langsung ke tahapan layout. Bisa langsung layout view lewat bawah, kemudian bisa juga tahap alternatif yang keduanya itu dengan klik file, kemudian Akang Teteh klik page and print setup. Nanti dari page and print setup, nanti Teteh sesuaikan untuk ukuran kertasnya atau ukuran nanti paper yang akan kita buat untuk hasil layoutnya. Di sini kita masukkan size-nya itu ukuran A4 dengan orientation-nya adalah landscape. Sebenarnya ini untuk orientasinya menyesuaikan dengan bentuk peta, karena untuk Kabupaten Pangandaran ini lebih cenderung horizontal, lebih cenderung panjang, memanjang, sehingga kita menggunakan orientation-nya yang landscape. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian nanti kita pindahkan saja bentuknya ke layout view. Nanti akan memunculkan tampilan visualisasi seperti ini. Kita hapus dulu bentar ya. Kalau misalkan Akang Teteh mau memindahkan peta, Akang Teteh bisa klik pen untuk memindahkan petanya. Kemudian kalau misalkan Akang Teteh mau mengatur yang di luar peta ini, Akang Teteh bisa langsung klik untuk yang select elements-nya. Jadi misalnya kita udah menyesuaikan untuk petanya itu atau untuk hasil digitasi kita di tengah, misalkan kita sesuaikan di tengah. Kemudian kita buat terlebih dahulu line-nya dengan cara insert, kemudian klik net line, kemudian klik OK. Berarti kita klik yang place inside margin, dan klik OK. Nah, untuk net line ini sebetulnya ini menyesuaikan sama Akang Teteh. Kalau misalkan Akang Teteh orangnya yang agak terlihat perfeksionis untuk melihat bahwa hasil petanya ingin lebih bagus, Akang Teteh bisa menggunakan net line agar terlihat lebih rapih untuk hasilnya. Kalau misalkan Akang Teteh sebelumnya mengklik pen, Akang Teteh jangan lupa untuk mengatur untuk net line-nya itu Akang Teteh pindahkan terlebih dahulu ke select elements, karena kalau misalkan Akang Teteh menggunakan pen, nanti yang akan bergerak itu adalah petanya. Jadi kalau misalkan Akang Teteh mau memperbaiki net line-nya, Akang Teteh klik terlebih dahulu select elemennya. Jika sudah terasa pas, dan Akang Teteh mungkin bisa menggunakan bantuan dari ribbon bar. Jadi dengan rules ini, Akang Teteh bisa menyesuaikan. Kita bentuk seperti ini.
Kalau misalkan terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, langsung interupsi saja ya Teh, Kang. Tadi yang awal biar jadi landscape gimana Teh? Oh, jadi kita tinggal klik file Teh. File, kemudian page and print setup. Kemudian Kang Teteh untuk orientation-nya klik yang landscape. Teteh. Nah, jika sudah, terus kita samakan terlebih dahulu. Fungsi dari kita mengklik untuk rules-nya ini, jadi untuk nanti ketika kita membuat garis, dia itu langsung otomatis lurus menyesuaikan dengan garis yang sudah kita tarik dari utara ke selatan, dari rules yang utara sampai rules yang selatan. Selanjutnya kita klik insert. Kita buka dulu ini untuk yang ganti untuk line. Untuk drawingnya pastikan Akang Teteh aktif ya. Kalau misalkan belum aktif, Akang Teteh bisa klik customize, kemudian tools, toolbars, kemudian Teteh klik yang draw. Kalau misalkan untuk drawingnya belum aktif. Jadi Akang Teteh nanti bisa langsung secara biar cepat untuk proses layoutingnya. Akang Teteh klik dulu yang line, kemudian tarik garis dari sini, kemudian dari sini. Ya, jadi ini lurus menyesuaikan dengan batas-batas border atau netline yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita langsung kemudian kita tarik lagi garis dari yang sudah kita buat sebelumnya. Berikut hasil yang udah kita lakukan ya Teh untuk memberikan line dari setiap netline. Selanjutnya kalau misalkan untuk memberikan judul, Akang Teteh sebetulnya bisa ada dua opsi lagi. Yang pertama itu Akang Teteh bisa klik insert, kemudian bisa klik title. Tapi untuk lebih mudah, karena tadi Akang Teteh sudah mengaktifkan fitur atau tools untuk drawing, Akang Teteh tinggal langsung klik aja yang teks di sini yang bentuknya A. Akang Teteh bisa langsung klik, kemudian simpan di sini. Kita tulis untuk judulnya peta tingkat kerawanan tsunami. Kalau misalkan belum sesuai, kan kita bisa double klik lagi aja untuk di tulisannya, di teksnya, double klik, kemudian peta tingkat kerawanan tsunami di Kabupaten Pangandaran.
Nah, jika sudah, kemudian Akang Teteh bisa klik kembali untuk klik insert untuk memasukkan arah mata angin. Di sini Akang Teteh bisa melihat untuk arah mata angin ada banyak pilihan. Ini bisa disesuaikan dengan seleranya Akang Teteh. Di sini mungkin kita bisa pilih untuk yang north arrow-nya yang simpel saja ya. Ini. Kemudian Akang Teteh bisa masukkan untuk skalanya itu menggunakan skala bar dan skala teks. Perbedaannya untuk skala bar dia menampilkan bar, kemudian kalau untuk skala teks dia menampilkan skala teks berdasarkan nominal, berdasarkan angka. Kita pilih yang kilometer dan kita sesuaikan dengan kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, karena ini terlalu panjang untuk kata-kata kilometernya, kita double klik, kemudian kita ganti untuk labelnya itu menggunakan km. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan untuk skala teks, yaitu dengan menggunakan absolute scale. Kita klik OK, kemudian kita drag, pindahkan ke bawah skala bar. Karena ini bentuknya masih inch dan miles, kita double klik terlebih dahulu. Kemudian kita ganti untuk stylenya itu menggunakan absolute scale. Kita klik OK. Nah, Kang Teteh untuk memudahkan agar nanti ketika, karena ini kan ada dua teks ya, untuk memudahkan ketika nanti di drag-nya, Kang Teteh bisa di CTRL untuk kedua teks tersebut, kemudian Kang Teteh bisa klik kanan dan bisa klik grup. Jadi kalau Kang Teteh klik grup, jadi dia langsung dalam satu grup, jadi nggak usah ngedrag dua kali. Jadi Kang Teteh cuman ngedrag sekali aja. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya memasukkan legenda atau hasil informasi dari yang sudah kita masukkan, itu kriteria A, sangat aman, aman agak rawan, rawan dan sangat rawan. Akang Teteh bisa langsung klik insert, kemudian klik legend. Tapi sebelumnya di sini Akang Teteh semua sudah pada melakukan simbologi terlebih dahulu ya untuk hasil atau belum? Ya baik. Tapi mungkin kalau misalkan Akang Teteh belum melakukan simbologi, Akang Teteh bisa klik terlebih dahulu properties, kemudian Akang Teteh bisa klik simbologi, kemudian klik kategoris, masukkan unique values, dan pilih untuk value field-nya yaitu kriteria A. Nanti Akang Teteh sesuaikan untuk color RAM-nya, yaitu berwarna hijau tua sampai dengan merah. Dengan klasternya yaitu sangat aman, kemudian aman, agak rawan, rawan, dan sangat rawan. Kemudian klik OK, nanti Akang Teteh bisa langsung klik insert, kemudian klik legend. Akang Teteh bisa langsung, kalau misalkan Akang Teteh memasukkan batas admin Jawa Barat, Akang Teteh bisa masukkan ke legend items-nya. Jadi untuk yang sebelah kiri, ini adalah hasil dari SHP yang ada di layar. Sedangkan untuk
bar yang sebelah kanan atau tabel sebelah kanan ini adalah yang akan nanti kita olah untuk divisualisasikan terhadap legenda. Jadi menyesuaikan saja, kalau misalkan Akang Teteh hanya mau memasukkan kriterianya saja, Akang Teteh bisa memindahkan untuk yang admin batas Jawa Baratnya ke tabel yang sebelah kiri. Jadi kita hanya memuat informasi berupa legenda, yaitu tingkat kerawanan. Kita klik next. Karena sebelumnya kita sudah membuat legenda di netline, jadi kita bisa menghapusnya saja ya untuk legenda title-nya. Tapi kalau misalkan Akang Teteh tidak membuat teks terlebih dahulu, Akang Teteh bisa memasukkan untuk judulnya nanti legenda. Tapi karena di sini kita sudah memasukkan legenda di netline-nya, jadi kita tidak usah. Kita tinggal klik next, kemudian next kembali, kemudian next. Ini klik finish, dan hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini masih muncul nama intersect, kemudian ada kriteria A, Akang Teteh bisa langsung klik properties, kemudian klik items, maaf sebelumnya. Ada dua opsi yang Akang Teteh bisa untuk mengganti dari hasil subjudul untuk hasil intersect kemudian kriteria A. Ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah Akang Teteh bisa merubahnya melewati layers, yaitu untuk general diganti bukan hasil intersect tapi diganti menjadi tingkat kerawanan. Seperti ini. Jadi ini berubah. Bisa juga Akang Teteh dengan mengklik convert to graphics, kemudian nanti Akang Teteh bisa klik ungroup. Jadi kalau misalnya nanti Akang Teteh sudah klik ungroup, seperti tadi yang sudah dilakukan di sini, cuman yang untuk skala itu di grup, tapi yang di sini di ungroup, nanti Akang Teteh bisa kemudian double klik saja kepada setiap teksnya, nanti diubah secara manual. Tapi mungkin lebih simpelnya tadi Akang Teteh bisa merubahnya langsung saja di layers, tingkat kerawanan, kemudian Akang Teteh bisa klik properties, klik kanan, kemudian klik properties, kemudian klik styles, dan Akang Teteh bisa langsung klik untuk layer name dan label. Klik OK, kemudian klik OK. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Jadi untuk yang kriteria A tadi tidak ada. Seperti ini. Kemudian untuk bar selanjutnya, Kang Teteh bisa rubah dengan menuliskan peta insight. Untuk membuat peta insight, Akang Teteh klik frame ini, kita drag, kita paskan kepada netline. Untuk peta inset ini kita masukkan dari batas kabupaten atau batas administrasi. Kalau misalkan Akang Teteh mempunyai SHP Admin Jawa Barat atau SHP Kecamatan, mangga Akang Teteh bisa langsung masukkan saja untuk SHP, atau misalkan Akang Teteh sebelumnya udah memasukkan untuk data SHP-nya di layers, Akang Teteh tinggal klik kiri, di drag saja, dipindahkan ke bawah. Nah, jadi maka akan muncul untuk Admin Jawa Barat.
Kakak Teteh bisa zoom in untuk lebih jelasnya agar nanti memuat informasi yang lebih maksimal. Kemudian akan Teteh klik untuk yang drawingnya dengan yang kita rubah, lain menjadi rectangle untuk memberikan lokasi bahwa letak lokasi Kabupaten Pangandaran adalah di sebelah selatan. Kita ubah, kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Untuk fill color-nya kita hilangkan, dan untuk outline color-nya kita rubah menjadi warna merah dengan outline width-nya 1,50. 1,20. Akan menghasilkan informasi seperti ini. Kalau misalkan untuk lebih informatif lagi, Akang Teteh mangga bisa langsung klik add data, atau misalnya Akang Teteh bisa file, kemudian Akang Teteh bisa klik add data, kemudian bisa klik add base map. Tapi untuk base map ini, sebelumnya Akang Teteh harus connect atau harus menyambungkan laptop kepada koneksi internet terlebih dahulu. Jadi kita bisa klik add base map. Kemudian di sini ada tampilan beberapa pilihan untuk base map. Akang Teteh bisa menyesuaikan dengan seleranya Akang Teteh. Kita pilih untuk yang ini, kita pakai yang OpenStreetMap. Nah, maka dia akan menghasilkan informasi seperti ini. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk kredit atau misalkan sebagai hak ciptanya, Akang Teteh bisa masukkan picture. Sebenarnya ini opsional ya, bisa memasukkan atau bisa tidak. Tapi untuk yang sekarang ini layout, usahakan masukkan logo UPI. Akang Teteh bisa klik insert, kemudian bisa klik picture, kemudian klik yang logo UPI. Kemudian Akang Teteh sesuaikan. Usahakan untuk picture ini jangan PNG, karena kalau misalkan Akang Teteh memasukkan format PNG, maka untuk background dari fotonya sendiri akan berwarna hitam. Jadi usahakan JPEG yang memiliki background berwarna putih. Kemudian bisa langsung lihat titiknya. Ini Akang Teteh kalau boleh tahu departemen apa ya? Pendidikan biologi teh. Pendidikan biologi.
Untuk di netline terakhir, akan tetap bisa memasukkan sumber data yang digunakan untuk pemodelan dari tingkat kerawanan. Sumber data yang digunakan adalah dari BIG. Karena ini memiliki dua teks, seperti biasa, Kang Teteh bisa klik bisa di blok terlebih dahulu untuk setiap teksnya, kemudian Kang Teteh bisa klik grup. Jadi kalau misalkan nanti Kang Teteh mau ngedrag atau misalkan mau menyesuaikan dengan posisi neckline-nya, jadi Kang Teteh tidak usah memindahkan kedua teks, jadi tinggal memindahkan satu teks saja karena sudah di grup sebelumnya. Untuk selanjutnya, Kang Teteh bisa klik teks kembali. Kemudian untuk yang terakhir adalah nama, misalkan saya. Nah, jika sudah seperti ini, tahapan selanjutnya kita bisa memberikan koordinat kepada peta yang sudah kita olah sebelumnya dengan klik tombol klik untuk layers awal, untuk peta layers awal, kemudian klik kanan, kemudian klik properties. Kemudian pastikan untuk data frame properties-nya adalah grid. Kemudian klik new grid. Kita next-kan saja untuk ini. Kemudian kita apply. Kita lihat terlebih dahulu untuk visualisasinya. Karena ini terlalu memiliki banyak garis, kita klik properties kembali. Kemudian kita sesuaikan untuk intervalnya, untuk x-axis-nya, kemudian y-axis-nya. Karena untuk x-axis-nya sudah sesuai dengan porsinya, dalam artian tidak memuat terlalu banyak garis, kemudian kita tinggal mengatur untuk y-axis-nya. Kita buat untuk y-axis-nya misalkan 8. Kita apply. Selanjutnya, karena untuk y-axis-nya masih memiliki teks untuk koordinatnya, dia masih berbentuk horizontal, kita rubah terlebih dahulu untuk vertikal agar lebih rapih. Kita klik labels. Kemudian untuk label orientation-nya, vertical labels, kita checklist untuk yang left, kemudian kita checklist untuk yang right. Dan kita pindah kepada untuk lines, teman-teman bisa memilih apakah teman-teman mau memilih untuk grid lines, teman-teman grid lines. Kalau misalkan teman-teman lagi seperti ini, tik saja. Tapi untuk lebih rapinya mungkin saya akan menggunakan grid of lines. Dan saya untuk labels akan merubah warna teksnya dengan warna biru. Lines-nya kita rubah untuk width-nya 0, dan klik OK dan klik apply.
Sebelumnya, karena saya sudah masukkan SHP Admin Jawa Barat untuk lebih memuat informatif lagi untuk hasil peta layoutnya, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik label picture, atau misalnya teman-teman klik dulu properties terlebih dahulu, kemudian klik labels, pastikan untuk nanti ketika kita mau menampilkan teks dari batas adminnya, kita masukkan untuk yang WA, ini sudah pas ya, WA idem kali. Oke, berarti nah, jadi nanti akan menghasilkan informasi di mana sih letak Kabupaten Pangandaran. Ternyata Kabupaten Pangandaran berbatasan dengan bagian utaranya yaitu Ciamis. Tapi untuk lebih memberikan visualisasi yang lebih menarik untuk peta, teman-teman bisa kembali melakukan add data berupa base map. Kemudian saya pilih untuk ini dengan menggunakan ASEAN. Agak lama ya teman-teman karena memang untuk memuat koneksi untuk base map jadi agak loading. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk menghilangkan tabel kredit yang ada di sini, teman-teman bisa klik insert, kemudian klik dynamic text, kemudian klik service layer credit. Teman-teman bisa pindahkan, drag, keluarkan, jadi nanti tidak ada untuk kreditnya. Tapi karena kita menggunakan software yang tidak open source, teman-teman mungkin usahakan untuk menyimpan kredit di sini, jadi sebagai hak cipta ya. Untuk saat ini Sudah. Peta bisa langsung siap digunakan. Untuk mengekspornya, teman-teman bisa klik file, kemudian klik export map. Di sini akan Teteh bisa memasukkan sesuai dengan folder yang akan menjadi output dari hasil layout. Di sini saya akan masukkan mungkin ke data ya. Jika sudah, teman-teman, maka hasil dari yang sudah kita lakukan sebelumnya nanti untuk hasilnya sudah bisa kita lihat, yaitu seperti ini teman-teman. Baik, untuk sampai saat ini mungkin cukup untuk tahapan layout. Ada yang masih bingung atau masih ditanyakan untuk Kakang Teteh? Mangga.
Ada kan Teteh udah selesai semua tahapan layoutnya? Ada yang ketinggalan atau gimana? Ini salah satu contoh ya, ntar kalau misalkan ketika project mandiri, boleh sekreatif akal Teteh lah terkait layout kita asal mungkin rapi gitu, dan dapat dipahami oleh orang lain gitu. Seperti kaidah kartografi itu sendiri gitu. Jadi kita mau buat peta yang ada orang lain paham gitu, mengerti gitu. Warna hijau tuh menandakan apa sih? Jadi peta yang sudah di layout sama Kang Teteh jadi bisa digunakan juga sama orang lain gitu. Ketika di awal kan kita menggunakan peta orang gitu ya untuk menggeoreferencing. Nah, ketika di akhir kita juga bisa membuat peta yang nantinya bisa digunakan orang lain gitu. Paling segitu untuk layout. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Kang Teteh? Atau udah semua terkait layout? Eh, Teh, Akang, tadi ada ketinggalan di awal pas lagi kan udah masukin petanya, tapi waktu dikecilin ukurannya, petanya juga ikut ngecilin. Tuh gimana ya? Mungkin Teteh bisa share screen Teh. Oh iya bentar. Kayak gini, waktu ini dikecilin, petanya juga ikut ngecilin. Itu bisa nah, zoom ke layar. Nah, kalau misalkan Teteh mau memperbesar lagi, Teteh bisa klik dulu yang pen Teh yang gambar 5 jari di deket zoom in sama sebelah kiri yang tangan 5. Nah, ya gitu. Teteh bisa drag aja. Nah, bisa pindah-pindahkan. Tapi kok tampilannya jadi kayak gini? Oh ini lagi loading. Jadi kalau misalkan nanti Akang Teteh ada memiliki kendala yang sama, pastikan untuk mengatur petanya kembali menggunakan yang pen, kemudian tapi untuk memperbesar atau memperkecil netline, Akang Teteh bisa menggunakan yang gambar panah. Yang ini. Iya, betul. Kalau petanya mengecil tadi bisa di klik kanan yang zoom to layer tadi. Oh jadi kalau misalnya ini di zoom kayak gini kalau bakal jadi misalkan kecil. petanya jadi kecil gitu, Oh iya iya. bisa di zoom. Terima kasih Kang Teh. Ada lagi mungkin ada terkait layout? Atau ada yang sudah selesai mungkin di tahapan yang disampaikan oleh Kak Vika tadi? Ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang mungkin sudah selesai tahapan layout. Ini kalau misalnya udah selesai, kita lanjut ke
project mandiri ya, tugas mandiri mungkin. Boleh dicatat tugas mandirinya apa aja. Nah, terkait project mandiri ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu gitu, sangat luas terkait apa yang bisa dilakukan oleh sistem informasi geografis. Nah, jadi dari kita sendiri membebaskan gitu terkait temanya, Kang Teteh mau apa gitu. Karena nanti ada penilaiannya itu ada kebermanfaatan gitu. Jadi misalkan Kang Teteh mau pemodelan, ya silakan gitu. Kalau pemodelan itu seperti yang pelatihan sekarang ya, itu ada scoring dan pembobotan gitu. Jadi ntar Kang Teteh mungkin ada cari jurnal atau sebagainya gitu terkait scoring dan pembobotan. Kan mau daerah rawan longsor, gempa bumi, banjir, atau yang sesuai untuk pembangunan rumah sakit, pendidikan, dan sebagainya itu termasuk pemodelan. Ada juga yang mapping atau pemetaan itu juga salah satu aplikasi dari sistem informasi geografis. Misalkan kita ada nemu peta sebaran flora fauna di Indonesia. Nah, tahapan awalnya kan biasa kita georeferencing, terus kita bisa digitasi atau SHP-nya bisa kita download di Ina Geoportal gitu atau Tanah Air.go.id. Kita KTT digit titik-titik sebaran flora faunanya di mana saja, baru di layout itu mapping gitu. Paling nanti kita butuh listnya sih, list tugasnya atau list judulnya gitu. Kita mau buat peta apa aja gitu. Nah, mungkin deadline-nya sendiri kalau seminggu gimana? Sampai tanggal 15. Berkendala nggak kira-kira? Atau bisa sampai tanggal 15? Ya mungkin sementara sampai tanggal 15 dulu ya untuk terkait pengumpulan gitu. Jadi yang dikumpulkan itu hasil layoutnya dengan format JPEG itu ke kita. Nah, layoutnya juga sekreasi Kang Teteh, terserah gitu mau seperti apa, asalkan rapi dan mudah dipahami gitu. Jadi mungkin aspek penilaiannya itu ada estetika atau keindahan, ada kebermanfaatan, dan ada syarat-syarat peta. Gitu. Nah, ada 3 itu sih. Mungkin untuk tugas mandiri itu Kang Teteh. Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk tugas mandiri? Tadi untuk formatnya apa, Kang? Formatnya JPEG yang hasil layout tadi diekspor gitu. Oh iya, oke. Ada lagi terkait tugas mandiri, proyek mandiri atau layout yang ingin ditanyakan? Untuk pengumpulannya dikumpulin ke mana, Kang? Nanti dikirim link drive-nya. Nanti dikasih ke grup. Ada lagi atau cukup terkait proyek mandiri sudah bisa dipahami? Kang, kalau untuk tugas pengumpulannya boleh nggak, tanggal pengumpulannya boleh nggak diskusi dulu sama teman-teman? Boleh, boleh. Ya, paling nanti di-infoin di grup aja ya, Kang. Oh, iya. Yang fixnya tanggal berapa. Itu udah sama apa ya? Sama Pak Wahyu ya mungkin ya? Oh, yang untuk tugas tanggal pengumpulannya? Iya. Mungkin Oh juga iya, bisa ditanyakan ke Pak Wahyu gitu. ya Kang. Mungkin itu sih. Teteh, kalau ada lagi bisa dicukupkan.
Mungkin kalau cukup kita cukupkan. Tambahan dari Pak Wahyu atau gimana Pak? Sudah ini materinya sudah selesai ya? Sudah Pak, sampai layout. Tinggal tugas mandiri. Tugas mandiri. Nah, kalau ini, kalau seandainya ada yang ditanyakan dari mahasiswa? Ada grupnya sih Pak, boleh langsung ke grup aja. Ya. Oh ya. Misalkan ada yang kesulitan cari data, kita siap bantu cari datanya gitu ntar. Oke, baik. Cuma tanggalnya nanti ya, Dwi? Ya, cuma tanggal. Oke. Ya, Pak. Baik. Jadi sudah paham ya tugasnya? Jadi tinggal nanti kalau ada pertanyaan, nanti di grup ditanyakan gitu ya. Nanti dibantu oleh Imagis untuk kalau ada hal-hal yang belum ada kesulitan dalam membuat tugasnya. Nah, nanti tugas ini sebagai salah satu bentuk penilaian apakah berhak untuk dapat sertifikat atau tidak, karena nanti yang dilihat itu dari produk hasil akhir ya. Baik, itu mungkin tambahan dari saya. Jadi Anda tinggal mengumpulkan tugas, kemudian nanti dinilai, nanti dari hasil nilainya nanti ada daftar nilai, pengumuman, lulus atau tidak. Kalau lulus nanti disiapkan sertifikat dari Imagis. Ya. Baik, terima kasih nih kepada Imagis yang sudah bantu. Nanti tinggal minta laporannya ya untuk hasil terakhir pelatihan GIS-nya. Termasuk Baik, Pak. Nanti akan saya kirim nilai. cepatnya, Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih juga. Baik, terima kasih. Ditutup aja ini atau gimana? Paling tambahan Pak, kalau misalkan anak ntar butuh waktu tambahan gitu ya, misalkan mau Zoom lagi untuk bimbingan terkait proyek mandiri atau tugas mandiri ya boleh gitu. Ntar boleh langsung ke grup aja, ntar kita cari jadwal gitu. Ntar kita siap membimbing lagi untuk terkait proyek mandiri masing-masing. Ya, jadi kalau ada ini nanti silahkan berdiskusi jadwalnya untuk kalau ingin konsultasi dengan lewat Zoom. Jadi nanti langsung ke permasalahannya apa yang tidak bisa nanti lewat Zoom. Nanti bisa saya fasilitasi lagi Zoom-nya. Ada tambah lagi dari Magis? Mungkin dari Vira ada cukup. Vira ada? Cukup Pak, mungkin saya kalau ada tambahan nanti langsung ke Bapak aja. Oke, baik. Baik, kalau begitu jadi untuk hari ini cukup sekian ya untuk kegiatan pelatihan GIS-nya. Jangan lupa Anda sudah punya tugas dan nanti dikumpulkan. Kalau ada hal-hal yang belum paham nanti bisa membuat jadwal untuk konsultasi tugasnya. Nah, nanti bisa lewat via Zoom, nanti Zoom-nya nanti bisa saya fasilitasi lagi nanti ya. Baik, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya end untuk semua ya.